Kunci terciptanya generasi emas untuk Indonesia Emas 2045 adalah literasi. Setuju gak? Tahun 2045 nanti Indonesia akan memasuki usia emas dan diharapkan sudah menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju tentunya diperlukan sumber daya yang mumpuni. Mereka yang akan mengisi Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah generasi emas. Saat memasuki usia 1 abad, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sebesar 70%. Namun jika hal itu tidak benar-benar digagas dari sekarang, maka hal itu hanya akan menjadi masalah. Pendidikan adalah ujung tombak untuk membentuk SDM yang berkualitas. Inti dari pendidikan adalah literasi. Bohong besar jika orang mengaku berpendidikan tapi nol literasi. Dan sekolah merupakan ujung tombak membentuk generasi literer. Indonesia dalam PISA 2022 berada di peringkat 69 dari 80 negara terdaftar. Peringkat ini naik dari PISA tahun 2018 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara terdaftar. Meskipun peringkat naik, skor PISA Indonesia masih tergolong rendah, terutama untuk literasi membaca. Lantas, siapa kita untuk melihat PISA 2025? Di tengah kemajuan zaman yang serba digital, saya ambil contoh kearifan lokal. Kearifan lokal adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya yang notabene seorang santri, saya tidak akan tahu hal seperti ini kalau tidak ada yang namanya literasi. Literasi secara umum itu adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Namun literasi mencakup lebih dari sekedar itu, pemahaman, analisis, dan penggunaan informasi. Jenis-jenis literasi sendiri ada banyak. Beberapa di antaranya adalah literasi tentang baca tulis, numerasi, finansial, budaya, dan literasi digital. Keterampilan literasi diperlukan untuk beradaptasi dalam perkembangan zaman dan bersaing di dunia yang semakin kompleks. Contoh literasi di lingkungan pesantren adalah membaca kitab kuning, menulis catatan, dan berdiskusi tentang teks yang dipelajari, dan tentunya masih banyak lagi. Manfaatnya bagi teman-teman yang ada di pesantren itu adalah yang pertama sebagai penguatan wawasan dan pemikiran kritis. Dua, itu untuk peningkatan kualitas diri, dan yang ketiga adalah kontribusi untuk masyarakat. Ilmu dan budaya literasi yang dibangun di pesantren menjadi bekal bagi santri untuk berperan aktif dalam mencerdaskan dan memajukan lingkungan sekitarnya. Di banyak pondok pesantren modern sekarang ini banyak sekali yang melakukan program organisasi. Organisasi di sini tuh memang benar-benar sangat penting. Literasi berorganisasi itu mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan terlibat dalam kegiatan organisasi dengan efektif. Ini mencakup keterampilan seperti komunikasi, kerjasama, manajemen waktu, pengambilan keputusan, dan problem solving. Literasi berorganisasi tidak hanya penting untuk kepemimpinan, tetapi juga untuk menciptakan rasa tanggung jawab dan komitmen dalam berbagai aspek kehidupan. Di pondok pesantren, banyak kegiatan yang melibatkan pembelajaran organisasi. Dalam kegiatan ini, santri belajar cara mengorganisir suatu acara, berkomunikasi dengan sesama tim, dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Yang kedua adalah kegiatan sosial dan dakwah. Ini memberikan pengalaman langsung bagi santri dalam berorganisasi, mulai dari merencanakan kegiatan hingga mengelola sumber daya yang ada. Yang ketiga adalah pelatihan kepemimpinan. Di banyak pesantren, kepemimpinan juga sangat ditekankan. Hal ini berkaitan dengan literasi berorganisasi karena para santri diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik, yang mampu memotivasi orang lain dan mengambil keputusan yang bijak. Yang terakhir adalah pengembangan karakter. Dalam berorganisasi, santri diajarkan untuk mengembangkan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja yang baik. Nilai-nilai ini seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di luar pesantren, misalnya dalam dunia profesional. Literasi digital di pondok pesantren itu penting untuk mendukung kemajuan pendidikan
dan mempersiapkan santri menghadapi tantangan digital. Literasi digital memperkuat sistem pendidikan pesantren dengan menggabungkan tradisi dan metode pembelajaran modern. Santri juga dibekali dengan keterampilan digital yang mendukung pembelajaran integratif dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Selain itu, literasi digital membuka peluang dakwah yang lebih luas, kreatif, dan menjangkau masyarakat global. Literasi digital di pondok pesantren itu ditingkatkan lewat pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran dan dakwah. Kitab Turats dan buku keagamaan didigitalisasi agar lebih mudah diakses. Konten tersebut bisa diunggah ke website pesantren sebagai media penyebaran ilmu. Berbicara tentang kearifan lokal di pesantren sendiri meliputi kebiasaan turun-temurun, muatan pembelajaran, serta nilai-nilai etika, pengetahuan, dan pandangan hidup. Nilai-nilai ini membentuk kepribadian santri yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakar pada tradisi. Masalahnya bisa kita lihat banyak yang berseliweran di media sosial. Ya tentunya itu adalah konten-konten yang menyimpang dari agama. Ya dapat berupa ujaran kebencian, penghinaan, dan penistaan agama ataupun yang lainnya. Saya kasih contoh salah satu konten yang menyimpang dari ajaran agama, yakni konten yang mengeksploitasi agama untuk kepentingan pribadi. Saya masih sering bertanya-tanya pada film horor yang ada di pesantren itu termasuk eksploitasi agama atau tidak. Lalu ada film romance yang juga ada di pondok pesantren itu termasuk eksploitasi agama atau bukan. Kira-kira kalau mungkin teman-teman punya pendapat, silahkan tulis saja di kolom komentar, jadi kita bareng-bareng juga buat diskusi. Penggunaan agama sebagai alat untuk menarik perhatian atau keuntungan pribadi, ya seperti video yang di awal tadi, mungkin tidak pantas lah. Penyimpangan agama yang seperti yang tadi itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya itu ada faktor kepribadian, ekonomi, keilmuan, lingkungan, krisis identitas, dan masih banyak lagi. Jadi faktor-faktor tersebut memengaruhi pemahaman dan juga pengamalan ajaran agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Literasi membantu kita memahami dan menghargai budaya melalui informasi, buku, dan cerita yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi. Indonesia Emas 2045 adalah visi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter kuat. Untuk mencapai hal ini, Indonesia memerlukan sistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan mampu menghasilkan SDM unggul di berbagai sektor. Pondok pesantren memainkan peran penting dalam mendidik generasi muda Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai agama, karakter, serta keterampilan kewirausahaan dan kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Selain itu, pondok pesantren juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengajarkan etika kerja, serta literasi dan teknologi untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan global. Dengan mengutamakan pendidikan karakter dan moral, pondok pesantren dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lainnya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang mengutamakan kualitas manusia, moral, dan daya saing. Pondok pesantren berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berintegritas, memiliki etika kerja tinggi, dan keahlian di berbagai bidang, sehingga turut mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dengan menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dan membangun negara. Buat teman-teman yang mau bertukar pendapat, mau bertukar ide tentang santri, tentang literasi digital dan juga pondok pesantren, langsung aja cus ke kolom komentar. Kalian sharing pendapat kalian gimana tuh. Mungkin kalau kalian yang notabene juga sama seperti saya, seorang santri, ceritakan pengalaman kalian di pondok pesantren itu gimana. Jadi saya juga biar tahu tuh di pondok pesantren yang lain itu emang sama nggak sih kira-kira, atau mungkin bisa jadi berbeda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Raditya Nanda, salam literasi.